warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi fisika. Materi hari ini kita akan membahas gaya berat dan gaya normal. Gaya berat dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Karena dipengaruhi gaya gravitasi bumi, maka arah dari gaya berat itu sendiri mengarah ke pusat bumi. Jika digambarkan seperti ini ada balok. Ini gambar balok. Arah gaya berat itu mengarah ke pusat bumi atau ke bawah. Simbolnya dari gaya berat itu W. Rumusnya sama dengan massa dikali gravitasi. N ini adalah gaya normal. Ini contoh untuk beberapa kasus. Ini gambaran gaya berat pada bidang miring. Arah gaya berat selalu ke pusat bumi. Ini arah gaya berat selalu ke pusat bumi. Ini jika bendanya ditaruh di tembok. Nah, arahnya selalu ke pusat bumi. Jika ada benda ditaruh di tembok, ya pasti dia jatuh ke bawah. Nah, ini arahnya ke pusat bumi. Ini simbolnya W. W sama dengan gaya berat, satuannya N ini Newton. M massa, satuannya kilogram. Dan G gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, ini gaya normal. Gaya normal itu tepatnya gaya yang arahnya tegak lurus bidang. Gambarnya sama dengan yang tadi. Jika ini bidangnya, tegak lurus bidangnya itu berarti seperti ini ke atas. Ini bidangnya tegak lurus, berarti ada di posisi tengah 90 derajat dari bendanya, selalu membentuk sudut siku-siku dari bendanya. Ini adalah gaya normal. Kalau ini tadi gaya berat. Nah, seperti ini. Jadi jika gaya normal itu selalu tegak lurus dengan bidang bendanya. Tegak lurus itu seperti ini. Ini jika dia ada di bidang miring, bendanya di sini, tegak lurusnya ya ke sana. Karena membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat dari bidangnya. Ini bidangnya, nah kalau bikin sudut siku-sikunya ini ke sana. Nah, ini juga sama. Membentuk sudut siku-siku dari bidang itu sendiri atau tegak lurus dari bidangnya. Ini bidangnya tegak lurus bidangnya, titik beratnya di sini. Ini namanya gaya normal. Ini simbolnya N sama dengan gaya normal, satuannya sama dengan gaya berat Newton. Gaya semua satuannya Newton. Sekarang ada contoh soal. Perhatikan gambar berikut ini. Jika massa balok 3 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon, gaya normal yang dialami balok adalah. Nah, ini contohnya. Ini jika kita buat gambar. Jadi untuk soal gaya normal, nanti jika ada latihan, kalian wajib mengikut sertakan gambarnya seperti ini. Jadi wajib ada gambarnya. Sekarang kita gambarin dulu gaya-gayanya.
Nah, di sini ada gaya normal arahnya ke atas. Karena bendanya ada di bidang datar ya. Jadi gaya normalnya ke atas. Gaya beratnya W ke bawah ke pusat bumi. Nah, ini ada tambahan. Di soal ini ada tambahan 2 gaya. Gaya pertama F1 5 Newton arahnya ke bawah. Gaya kedua F2 Newton arahnya ke atas. Diulangi lagi ya. Gaya normal arahnya ke atas. Gaya berat ini arahnya ke bawah. Gaya 1 atau F1 sebesar 5 Newton arahnya ke bawah. Dan gaya kedua atau F2 sebesar 8 Newton ini arahnya ke atas. Cara nyari gaya normalnya seperti apa? Kita kumpulkan gaya-gaya yang arahnya sama. Di sini ada N, ini arahnya ke atas, dengan F2 juga ini arahnya ke atas. Jadi nanti kita tulis di sini N ditambah F2. Kenapa ditambah? Karena ini sama-sama arahnya ke atas. Kemudian sama dengan F1. Nah, jadi kita kumpulin yang sebelah kiri sini untuk yang arahnya ke atas. Yang sebelah kanan sini untuk yang arah gayanya ke bawah. Ada F1 dan W atau gaya berat. Sekarang kita waktunya pindah ruas. Nah, di sini F1-nya tetap, W-nya kita ganti di sini. W itu kan rumusnya M dikali G. Jadi W ini kita ganti dengan rumus ini, M kali G, jadinya seperti ini ditulisnya. F1 ditambah M kali G dikurang F2. Kenapa dikurang? Karena awalnya dia posisinya di sini pindah ruas. Jika ada persamaan pindah ruas dari sebelah kiri ke kanan, tandanya awalnya positif, maka dia wajib berubah jadi negatif. Jangan kelupaan ya. Nah, ini perhitungan untuk W-nya. W-nya itu masanya di sini 3 kg. Percepatan gravitasinya 10, tinggal dikali. Jadi 3 dikali 10 sama dengan 30. Nah, di sini tinggal kita masukin angka-angkanya. F1 ini ya, dari sini 5 ditambah ini ya, hasil M, kita masukin angkanya. F1 nya sama dengan 5 dijumlah hasil dari M kali G ini 30 dikurang F2 nya. Sekarang tinggal kita masukin angka-angkanya. F1 ini 5, M kali G kita udah cari ini 30 dikurangi F2 nya 8, tinggal dihitung, hasilnya sama dengan 27 Newton. Ini yang kita dapat untuk gaya normal. Caranya seperti ini. Nah, sekarang ada soal yang sama, ini latihan. Kalian coba hitung. Soalnya sama dengan yang tadi, tentukan gaya normalnya. Nah, di sini saya bantu dengan memberikan pilihan ganda. Tinggal kalian hitung dan cari mana pilihan yang tepat. Kerjakan kalian bisa nyoba di buku tulis atau di buku latihan kalian. Nah, sekarang ada soal lagi, gaya normal yang dialami oleh balok bermassa 3 kg, gravitasinya 10 meter per sekon. Di bawah ini adalah, nah ini contohnya jika ditarik dengan sudut. Jadi ada tambahan sudut. Di sini ada sudutnya, tambahannya 30 derajat. Cara nyarinya gimana? Kita mau cari gaya normal.
Untuk gaya normal itu arahnya harus yang tegak lurus ke atas atau ke bawah. Jadi kalau miring kayak gini kita harus gambarin dulu. Nah, ini kan gambarnya yang bagian yang miring. Kita mencari yang arahnya ke sana, yang arahnya ke atas. Jadi kalau seperti ini tidak bisa digunakan, harus yang ke atas atau yang ke bawah. Kita kasih garis bantu ini ke samping sana sama yang ini. Nah, ini kita mau cari dalam pelajaran materi trigonometri yang berhubungan dengan sin dan cos. Sisi sebelah sudut atau sisi samping itu sama dengan cos. Jadi di sini kita pakai f cos 30. Kalau sisi depan sini itu pakainya sin. Ini gambarannya kan di sini. Cuma kita pindahin ke sini. Sama dengan di sini atau sisi depan itu pakainya sin. Jadi yang di sini tinggal ditulis f sin 30. Nanti yang kita mau pakai bagian yang ini. Kalau yang ke samping ini tidak kita gunakan. Kenapa? Karena arahnya untuk menentukan gaya normal itu harus yang arahnya ke atas atau ke bawah, tidak ke samping. Jadi yang kita mau pakai yang ininya aja. Kita mau menggunakan yang arahnya ke atas. Nah, ini gambaran untuk gaya normalnya. Gaya normalnya ke atas, simbolnya N, gaya beratnya W, ini ke bawah. Sekalian kita hitung ya. W-nya ini kan angkanya udah ada, M dikali G, M-nya ini masanya 3, G-nya 10, tinggal 3 kali 10, 30. Nah, sekarang kita mau ngitung. Kita kumpulin ya. Ini yang arahnya ke atas itu N dengan F sin 30. Kita kumpulin di sini. N plus F sin 30 sama dengan W. Kenapa cuma W? Ya karena memang cuma ada satu garis yang arahnya ke bawah, yaitu cuma W. Jadi di sini W aja. W sama dengan, nanti di sini kita tulis M kali G. Hasilnya udah ada nih 30. Sekarang kita lanjut lagi. N sama dengan W. Ini pindah ruas. F sin 30 karena pindah ruas jadinya min F sin 30. N W-nya kita udah hitung nih 30. Dikurangin F sin 30, F-nya 20. Nih, dari sini ya. F-nya 20. Setengahnya dari mana? Setengah itu sin 30. Pak, saya bingung sin 30 itu dari mana? Sin 30 itu berapa? Ini dikasih tabel. Cara bacanya gini. Ini tabel perbandingan sudut istimewa. Sin 30. Ini sin cos tan. Sin 30. Ini nilainya setengah. Jadi ini kalian harus hafal. Minimal sampai 90 ini harus dihafalin. Sin 30 itu setengah. Kita tulis di sini. Jadinya tinggal N sama dengan 30 dikurangin 20 dikali setengah 10. 30 dikurangin 10 sama dengan 20 Newton. Itu untuk N-nya. Nah, ini jawaban mencari gaya normal jika benda itu ditarik dengan gaya yang ada sudutnya. Nah, ini contoh latihannya. Ini bukan contoh, ini latihannya. Kalian bisa coba. Silakan dikerjakan latihannya. Nah, lanjutnya itu gaya gesek. Setelah gaya berat, gaya normal, sekarang gaya gesek. Gaya gesek ini gaya yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda, sehingga gesekan dapat menghambat gerak benda. Jadi arah gaya gesek, ini simbol gaya gesek itu FK. Gaya gesek ini arahnya berlawanan dengan F. Jadi kalau tadi nyari gaya normal, itu kita mencari gaya-gaya yang arahnya atas dan bawah.
Kalau untuk mencari gaya gesek, nanti kita mencari arah gaya yang geraknya itu ke kanan dan ke kiri. Gaya normal itu lawannya gaya berat. Sedangkan gaya sendiri lawannya gaya gesek. F ini gaya, arahnya misalnya ini ke kanan. Berarti gaya geseknya itu berlawanan dengan gaya. Ya berarti kalau F-nya ke kanan, gaya geseknya pasti ke kiri arahnya. Daripada bingung, kita masuk aja ke contoh soalnya seperti ini. Sebuah balok berada pada bidang kasar ditarik dengan gaya 100 Newton jika massa balok 20 kg dan percepatannya 2 meter per sekon. Tentukan gaya gesek yang dialami balok terhadap bidang. Ini soalnya yang ditanyanya ada dua, ada bidang datar dan pada bidang miring. Sekarang kita pada bidang datar dulu. Yang pertama pada bidang datar, kita gambarin ini bidangnya, bidang datarnya. Ini baloknya. Ini arah gayanya, gayanya ke kanan. Berapa besarnya? Besarnya 100 Newton. Kalau gayanya ke kanan, berarti gaya geseknya ke kiri. Nah, ini gaya geseknya selalu berlawanan dengan gaya. Diketahui ini yang diketahui gayanya 100 Newton, massanya 20 kg, percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya gaya geseknya berapa. Ini rumusnya sigma F sama dengan M dikali A. Ini ada di hukum Newton, hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. Ini F, arahnya ke kanan, dikurangin FK. Kenapa dikurangin? Karena nggak arahnya ke kiri. Sama dengan M kali A. Ini udah rumus, yang ini nggak bisa diubah-ubah. Jadi sigma F sama dengan M kali A. M kali A nya ini udah tetap rumusnya. Jadi yang bisa dirubah rumus di bagian sebelah kiri. F dikurangin FK. F nya 100, FK nya yang kita mau cari 20 dikali 2, 40. 100 min FK sama dengan 40. 100 tetap 40 pindah ruas jadi min 40 sama dengan, nah ini awalnya min FK pindah ruas jadi plus ya, plus FK. 100 min 40 sama dengan 60. Jadi FK nya atau gaya geseknya sama dengan 60 Newton. Satuannya tetap Newton. Nah sekarang masih dengan soal yang sama, tapi bagian yang B yang ditanya pada bidang miringnya dengan sudut 30 derajat. Sekarang kita mau gambarin dulu arah. Nah, ini gambar bidang miringnya. Ini bidang miringnya. Baloknya geraknya ke atas karena ditarik. Sekali lagi ditarik nggak mungkin ke bawah. Kalau di bawah namanya kan didorong. Ini geraknya ke atas jadi ditarik. Sudutnya 30 derajat. Nah, ini kita tarik. Untuk gaya gesek sendiri itu arahnya berlawanan dengan F. Kita tuliskan di sini. Nah, ini berlawanan ya. Kalau F-nya ke atas, bidang miring kan ke atas, ini ke kanan. Gaya geseknya ke kiri nih. Berlawanan dengan gaya. Selalu sama. Dia selalu berlawanan dengan gaya. Ini garis bantu. Ini ada W nya itu gaya berat ke pusat bumi. Yang ini W cos 30 dan yang ini W sin 30. Kenapa kalau pada bidang miring kita tambahkan ada W-nya? Karena untuk kasus pada bidang miring, selain gaya gesek,
Yang menghambat laju benda kalau kita menarik itu karena adanya gaya berat yang dipengaruhi gaya gravitasi. Makanya khusus untuk bidang miring, bagian pengurang dari gayanya itu ada gaya berat. Ini diketahuinya F-nya 100, M-nya 10, A-nya 2, G-nya 10. Untuk penulisan rumusnya, sigma F sama dengan M kali A. F dikurang F K sin 30, karena ini arahnya berlawanan dengan F. Dan di sini juga ada W sin 30. Ini W sin 30 sama dengan M dikali A. Tinggal kita masukkan aja angkanya. F itu 100 min FK kali setengah. Setengah ini dari sin 30. Sin 30 itu setengah. Dikurangi W-nya 100 kali setengah. 100 ini dari mana? W ini kan rumusnya M kali G. M-nya 10, G-nya 10. 10 kali 10 100. Kita tidak tulis lagi di sini. Jadi langsung aja W-nya 100 dikali sin 30 sama dengan 10 kali 2. M-nya 10, A-nya percepatannya 2. Tulis di sini. 100 dikurangin 50. 50 ini punyanya siapa nih? Punyanya 100 dikali setengah. Tinggal dicoret ya. 100 bagi 2 itu 50. Kita pindahin karena ini harus angka dengan angka. Min FK kali setengah sama dengan 20. 100 dikurangin 50 itu 50. Kita tulis lagi min F kali setengah sama dengan 20. Nah, ini kita pindahin ruasnya. Min FK kali setengah sama dengan 20 dikurangi 50. 20 dikurangi 50. Min FK kali setengah. Ini min 30. 20 dikurangi 50. Lebih besar 50-nya, jadi di sini min ya. Min 30. Min dibagi minnya habis. Min bagi min ya, hilang nih, jadi tinggal FK sama dengan 30 dikali 2. Nah, kalau ada seperti ini tinggal pindah ruas saja dikali 2 jadinya. Kalau dia di sini ada angka utuh dibagi, kalau di sininya pecahan berarti kalau pindah ruas jadinya kali. Tapi kalau di sininya misalnya 2 jadinya pembagi, tapi karena di sini pecahan pindah ruas jadinya dikali 2. Tinggal dikali 2 aja. 30 kali 2 sama dengan 60 Newton. Ini untuk cara mengerjakan gaya gesek pada bidang miring. Seperti ini langkah-langkahnya. Nah, ini latihannya. Dengan contoh soal yang sama, di sini saya ganti angkanya aja. Kalian silahkan coba kerjakan dengan menggunakan cara yang tadi. Silakan kalian kerjakan. Untuk materi gaya normal, gaya gesek, gaya normal, gaya berat, dan gaya gesek cukup sampai di sini. Kita akan lanjut lagi dengan materi gaya pada katrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.